Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali untuk mengkaji kitab Tijan Durori, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Kemarin sudah dibahas sifat wajibnya Allah. Yang pertama adalah wujud. Allah harus ada. Tuhan yang mencipta ini harus ada. Karena tidak mungkin adanya makhluk, adanya alam semesta tanpa adanya yang mencipta. Kemudian sifat yang kedua adalah al-qidam. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Sifat wajib Allah yang kedua yang harus kita ketahui adalah sifat qidamnya Allah. Allah adalah zat yang terdahulu. Ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu. Artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada yang mendahuluinya. Kalau ada yang mendahuluinya berarti bukan sifatnya Tuhan. Itu adalah sifatnya makhluk, sifatnya yang dicipta. Tapi kalau sifatnya Tuhan harus yang terdahulu, tidak boleh ada yang mendahuluinya. Itu namanya sifat qidam, sifat terdahulu. Sifat yang tidak ada yang mendahulunya apapun. Wadidduhul hudus. Lawannya daripada sifat qidam adalah sifat hudus, sifat baru. Baru itu artinya sesuatu yang tercipta setelahnya. Maka disebut sebagai makhluk yang dicipta. Kalau yang mencipta namanya khaliq. Dan harus punya sifat qidam, tidak ada yang mendahulunya. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat qidam atau harus mempunyai sifat qidam. Dalilu ala dzalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Bukti bahwa Allah itu sifatnya al-qidam, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala laukana hadisan. Andai kata Tuhan itu bersifat hadis, baru, lahtaja ilal muhdis, maka butuh terhadap yang membuatnya. Butuh terhadap yang menciptanya. Maka hal ini tidak mungkin disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat hadis, sifat kebaruan. Karena setiap sesuatu yang baru pasti ada yang membuat, ada yang mencipta. Dan ini pasti bukan Tuhan. Maka setiap apapun yang diklaim sebagai Tuhan, seperti misalnya ada berhala, patung-patung, yang patung itu yang membuat manusia, kalau kotor yang membersihkan manusia, kalau ada yang patah yang menyambung lagi manusia. Ini berarti punya sifat hawadis baru. Karena apa? Ada yang membuat, ada yang membersihkan, ada yang merawat. Dan ini jelas bukan sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan haruslah qidam terdahulu, tidak ada yang mendahului, dan tidak boleh ada yang mencipta. Karena Tuhan itu adalah yang mencipta. Al-Khaliq. Sedangkan semua itu adalah makhluk yang dicipta. Hadirin kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Itu sifat Allah yang kedua. Mudah-mudahan kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semakin cinta dan
mudah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.